akan menjelaskan tentang implementasi bahasa Prolog, bahasa pemrograman Prolog dengan bahasa Python yang dikombinasikan dengan bahasa Python. Implementasinya, saya bernama Muhammad Rabi Muharram dari Teknik Informatika 2018, offering B, dalam mata kuliah pemrograman deklaratif. Oke, saya akan langsung mulai saja. Di sini untuk penerapan modul pertama itu membahas tentang tentang aturan, fakta, dan query. Dan dalam implementasi ini tidak membutuhkan file eksternal lainnya karena telah menggunakan modul picake dari PySwift yang disediakan oleh Python itu sendiri. Oke, langsung kita mulai. From PySwift import bintang, yaitu maksudnya mengimport keseluruhan fungsi dari PySwift. Oke, nah di sini pendeklarasian predikat father, mother, assert. Sini puncture dengan dua parameter father, dua. Maksudnya di sini apa? Maksudnya father di sini nanti akan memiliki dan harus diinputkan dua parameter, tidak boleh lebih, tidak 3, misalnya 4, tidak boleh kurang 1 atau bahkan tidak ada, tidak boleh. Nah, untuk implementasinya seperti ini. Kita lewat ya, mungkin bisa dibaca di komentar. Ini P assert. P di sini adalah variabel dari prolog, maksudnya objek prolog disimpan dalam variabel B, P, biar lebih mudah saja. Di sini ada father, assert Z, misalnya father, barok, atsumu. Nah, di sini father predikat, sebagai predikat. Dia memiliki dua inputan, barok dan atsumu di sini. Jadi tidak boleh satu, tidak boleh father, barok saja. Mengapa? Karena seperti ini nanti not bacanya. Barok adalah ayah dari Atsumu, Kagami adalah ayah dari Mia, Yachi ibu dari Atsumu, Yachi ibu dari Mia, seperti itu penggunaannya. Nah, assert di sini bisa dibaca itu menambahkan sebuah fakta. Nah, di sini pendeklarasian variabel x, y, z. Lalu di sini ada perintah query dengan aturan yang didapat dari aturan fakta yang ditentukan. Hasilnya akan seperti ini jika kita run. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Query dengan aturan dapat dari Query dengan aturan dapat dari aturan fakta yang ditentukan. Nah, di sini key menyimpan fungsi query dengan di sini inputannya father, barok, y, dan di sini koma di luar dari sebuah fakta, yaitu disebut dan, notifnya dan mother, z, y. Maksudnya apa? Di sini dia mencari hasil dari barok adalah ayahnya y dan z adalah ibunya y. Maka hasilnya seperti ini. Barok adalah ayah Atsumu, Yachi adalah ibu Atsumu. Nah, seperti ini. Barok adalah ayahnya Atsumu dan Yachi adalah ibunya Atsumu. Kenapa di sini tidak Mia, tidak Yachi dan Mia tidak ditampilkan? Karena di sini telah ditentukan faktanya, yaitu yang ayahnya adalah barok. Seperti itu. Di sini yang ayahnya barok adalah Atsumu. Atsumu adalah anaknya barok. Nah, setelah itu yang kedua, query dengan aturan yang didapat dari aturan fakta secara keseluruhan. Nah, di sini terdapat perulangan father x, y, mother, z, y. Di sini maksudnya tidak ada ketentuan antara variabel x dan y. Jadi x-nya tidak diketahui siapa dan begitupun y-nya tidak diketahui. Makanya seperti ini. Barok adalah ayah dari Atsumu, Yachi adalah ibu dari Atsumu, Kagami adalah dari Mia, dan seterusnya. Itu sesuai dengan fakta yang ada di sini. Perbedaannya ini ditentukan, itu ayah harus barok, kalau ini tidak harus. Nah, lalu yang terakhir itu nggak kelihatan ya. Yang terakhir, menjalankan query berdasarkan predikat tanpa memperhatikan siapa objeknya. Nah, objeknya itu di sini menjalankan query berdasarkan predikat tanpa memperhatikan siapa objeknya. Jadi di sini yang dipanggil hanyalah predikat, berdasarkan predikat.
Dan di sini yang dipanggil adalah father, berarti ayah. Ya, Barok ayah dari Atsumu, Kagami ayah dari Mia, dan seterusnya. Ini sesuai dengan fakta yang ada di sini. Father, father, father. Nah, itu. Kalau kita misalnya kita ubah menjadi ibu, mother, maka hasilnya akan berubah juga. Yachi di sini, Yachi. Maaf ini salah, bukan ayah, harusnya ibu. Dan satu info penting yang harus diketahui adalah prolog adalah pemrograman yang case sensitif, memperhatikan besar dan kecilnya huruf, kapital dan tidaknya huruf. Nah, di sini Barok di sini hurufnya kecil. Kalau misalnya kita ubah menjadi huruf kapital awalnya, maka sistem akan membaca bahwa dia adalah sebuah variabel, bukan sebuah teks biasa, bukan sebagai subjek. Maka hasilnya dia akan outputnya akan berbeda dengan hasil yang sekarang. Hasilnya akan mengeluarkan sebuah pengalamatan memori. Maka hasilnya seperti ini. Nah, 270, 282 seperti itu. Jadi hasilnya akan berbeda. Makanya di sini variabel hurufnya besar. Berbeda dengan yang lain. Semuanya kecil. Nah, jadi begitu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang money PL dan money PW. Jadi di sini ini merupakan sebuah game lagi, dimana di sini ada kalimat SEND, send, more. Jika dijumlahkan akan menjadi money, send more money. Jadi gimana send more money ini jika semua nilainya berbeda? Seperti biasa, jika penerapannya di dalam Python ini kita harus import library dulu, PYSWIP, Python Swift Prolog, import Prolog, letter send more split. Setelah itu seperti biasa Prolog consult money.pl. Jadi di sini harus membuka file money.pl-nya. Ini file money.pl-nya. Di file money.pl ini terdapat send more digits send more. Ini membuat variabel atau di sini penerapan listnya digitnya 0 sampai dengan 9. 0 sampai dengan 9 dan semuanya ini harus berbeda. Jadi all different digit 1000 kali 2 tambah 100 kali 2 10 plus n d. Jadi ini menerapkan modul aritmatika yang perkalian itu. Jika sudah, nanti di sini akan result in prolog query-nya send more x. Jadi di sini ini harus sama dengan predikat yang ada di sini, send more. Jika send more di sini akan send more. Lalu di print letternya. Setelah itu coba kita run. Ya, seperti ini. Jadi SEND-nya semuanya berbeda. 95. Jika dijumlahkan nanti akan S dengan M. 9 tambah 1 0, mulai dari belakang. D E 7 dengan E, hasilnya 2 12 2. N dengan R 6 dengan 8 dan seterusnya seperti itu. Jadi penerapannya di situ. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas besar pemrograman deklaratif, yaitu yang bagian puzzle. Jadi puzzle di sini merupakan suatu program di mana kemungkinan dalam papan puzzle 8 kotak, di mana dalam satu baris atau garis jumlah angkanya harus 6 dan total semua angka dari papan harus 15. Contohnya seperti ini. Jadi nanti ada 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Dalam satu baris ini itu harus 6. Satu garis ini 6, ke sini 6, ke sini 6, ke sini 6. Namun semuanya ini 8-8-nya jumlahnya harus 15. Ini seperti teka-teki matematika gitu.
dalam Python kita menggunakan library PySWIP, Python Swift PL. Jadi Python prolognya diimport library-nya seperti ini. Lalu kita mengkonsultkan prolognya dari ini, membaca file prolog puzzle.py. Filenya puzzle.pl ini dimasukkan dalam satu folder. Jadi seperti ini. Di puzzle.pl ini menerapkan yaitu list. Di sini terdapat list yang menggambarkan papan-papannya ini. Nah, penjumlahan sum papan itu jumlahnya sama dengan 15, tapi dalam satu baris itu jumlahnya harus 6. Baik, kalau di run seperti ini, run puzzle ya, 0063303 dalam satu baris jumlahnya 6. Jika ke kanan 6, ke bawah 6, bisa lagi di enter untuk kemungkinan yang lain, 6 lagi, 6 lagi, dan selanjutnya tekan N untuk selesai. Enter. Ya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Mustika Sari ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Di sini saya ingin membahas mengenai implementasi dari modul yaitu aritmatika. Di sini sudah ada programnya. Kemudian di sini ada prolog. Jadi program kita ini menggunakan Python dan akan nyambung ke prolog. Di sini ada perintah prolog konsul prolog file coin.pl. Di sini berfungsi untuk membuka file coin.pl, coin prolog dengan nama coins.pl. Di sini, di sini ininya kodingan dari file coin.pl. Kemudian di sini ada perintah count in input, berapa jumlah koin. Jadi di sini berfungsi untuk kita menginputkan nilai berupa angka, yaitu untuk mengetahui nilai count-nya. Kemudian total juga sama seperti variabel count dengan kita memasukkan angka. Kemudian kita melakukan perulangan dengan menampilkan nilai yang ada dalam list dengan menggunakan perintah enumerate. Di sini ada pemanggilan fungsi coins, dan coins ini akan menuju ke prolog. Di sini kita dapat lihat prolognya, kodingan prolog seperti ini yang telah menerapkan modul 3 yaitu aritmatika atau perhitungan. Di sini ada perhitungan pembagian untuk menghasilkan nilai AUP. Kemudian ada juga perhitungan perkalian untuk menghasilkan VA. Kemudian jumlahnya, sumnya itu akan dijadikan sebagai nilai total. Kemudian di sini kita melakukan perulangan dengan pendeklarasian seperti ini. Terus di sini ada list, sebuah list itu 1, 5, 10, 50 dan juga 100. Dan kemudian perulangan yang ini yaitu digunakan untuk menampilkan angka perkaliannya yang sudah sesuai dengan perhitungan di atas ini. Kemudian list prolog query ini berfungsi untuk menampilkan secara keseluruhan dari angka perkalian yang telah dihitung sebelum-sebelumnya. Kita coba contohnya, kita run. Di
sini kita coba masukin 10, kemudian yang ini kita coba masukin 100, dan hasilnya perhitungan seperti berikut. Dapat dilihat dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai modul 3 dari program kelompok kami tentang aritmetika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan implementasi dari modul 5. Di sini kami membuat program untuk menyelesaikan game Sudoku. Seperti yang sudah diketahui ya, game Sudoku itu menyelesaikan puzzle di mana kita mengisi angka-angka yang masih kosong, di mana syaratnya adalah dalam satu baris angkanya tidak boleh sama, dalam satu kolom angkanya juga tidak boleh sama, lalu dalam satu blok yang ukurannya, kalau di sini kita buat 3x3 ya, nanti angkanya juga tidak boleh sama. Nah, di programnya kita import library-nya dulu dari Pswip. Kita deklarasi bahwa nanti kita di sini membuat dua puzzle pertama dan puzzle kedua, di mana ukurannya adalah 9x9. Nantinya ada 9 baris, 9 kolom, dan juga 9 blok. Nah, selanjutnya kita definisikan dulu pretty print table, di mana ini nanti untuk membuat printnya ini untuk membuat batas atas pada hasilnya, hasil jalannya program nanti. Untuk membuat batas atas, lalu selanjutnya ini untuk menampilkan setiap nilai pada soal dan jawaban nanti dengan dibatasi dengan ini ya, garis sebagai pembatas. Kalau di soal kan masih koma, nanti kita rubah menjadi garis batas. Lalu juga ditutup dengan ini ya, ini penutupnya. Lalu selanjutnya kita definisi dulu fungsi solve problemnya. Di bawahnya kita panggil file sudoku.pl. Nah, ini file sudoku.pl-nya, dimana di sini adalah PSS adalah daftar yang mewakili papan permainan. Nah, di sini 1 sampai 9 ini inisialisasi angka 1 sampai 9. Karena di Sudoku itu yang kita buat itu angkanya harus 1 sampai 9. Ini all different ini maksudnya adalah semua elemen harus berbeda. Karena tadi yaitu tidak boleh sama ya. Nah, ini mewakili setiap nilai dari R1 sampai R9. Nantinya ini juga tidak boleh sama. R1 sampai R9 di sini karena ada 9 baris ya. Kolomnya juga ada 9 kolom. Lalu bloknya juga ada 9. Inisialisasi 9 blok. Untuk kolomnya kita deklarasi ini ada 9 ya. 9. Lalu untuk nilainya kita buat seperti ini. Nah, karena tadi syaratnya all different atau semua harus berbeda, maka angkanya nanti harus berbeda dalam satu baris, membuat nilainya berbeda dalam satu kolom maksud saya. Nanti akan keluar hasilnya. Untuk blok juga begitu, dalam 3x3 tadi tidak boleh ada nilai yang sama. Nah, di sini all different untuk membuat nilai dalam satu blok itu berbeda antara 1 sampai 9. Nah, ini untuk mengganti yang tadinya 0 atau underscore itu dengan angka yang sudah nantinya kita ya jawab. Nah, ini untuk menjawabnya ya, resultnya. Nah, untuk di sini kita membuat perulangan, di mana ketika resultnya nilai 0, maka resultnya akan dikembalikan ke nilai L. Jika tidak, maka returnnya false. Nah, untuk di fungsi mainnya, kita di sini menggunakan puzzle pertama. Nah, puzzle yang atas, maaf, ya ini puzzle yang atas ya, puzzle pertama.
Lalu kita menampilkan tulisan. Terus ini untuk menampilkan soalnya, soal tadi. Sini untuk menampilkan solution atau jawaban. Nah, memanggil fungsi solve. Nah, selanjutnya kita membuat perulangan, di mana perulangan ini untuk menampilkan solusi atas soalnya tadi. Jika ada, jika tidak ada atau else-nya, kita akan mencetak puzzle ini tidak bisa diselesaikan. Mungkin karena ada kesalahan soal atau masalah yang lain. Nah, lalu di bawahnya ini kita memanggil fungsi prolog dan fungsi main. Kita coba saja untuk run. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari fungsi ini tadi bisa menyelesaikan puzzle Sudoku, di mana dari soal ini diketahui masih ada yang bolong-bolong ya. Tadi komanya sudah menjadi garis, membatas, masih bolong-bolong, lalu kita bisa mengisi, langsung diisi oleh program. Dalam satu baris, dalam satu kolom tidak ada angka yang sama. Dalam satu blok juga tidak ada angka yang sama antara 1 sampai 9. Berarti sudah benar. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Medi Arianti akan menjelaskan tentang Hanoi. Di sini saya menerapkan modul 6, di mana Hanoi bernilai n jika move n, left, right, center. Move 0, tidak diisi, tidak diisi. If not, jika tidak. Move dalam kurung n, a, b, c jika m is n-1. Move dalam kurung m, a, c, b. Notify dalam kurung a, b, tutup kurung. Move dalam kurung m, c, b, a. Di sini saya akan menjelaskan dalam file sebuah program ini adalah sebuah program yang digunakan untuk memindahkan urutan dari setiap step, di mana importnya from collection import gateway, ini adalah import library collection. From pagesweep.prolog, ini import library dari pagesweep-nya, dan from pagesweep isi import getlist register version. Kelas notifier. Membuat kelas dengan nama notifier. Di sini kita melakukan pemanggilan fungsi def init serve, fun. Di sini untuk mendeklarasikan variabel serve fun. Di sini mendeklarasikan fun menggunakan kata self yang menunjukkan bahwa fun merupakan milik kelas dari notifier. Kemudian def notify self ini juga membuat fungsi notify, return not self function getlist state. Kemudian membuat kelas dengan nama tower. Kita memanggil fungsi lagi. Fungsi ini mendeklarasikan variabel serve n3 dan interaktif sama dengan false. N adalah nomor dari disk. Serve.n sama dengan n. Mendeklarasikan n menggunakan kata serve yang menunjukkan bahwa n ini merupakan milik dari kelas tower. Gunakan untuk memanggil fungsi. Kemudian membuat fungsi baru lagi dengan nama move. Dan ini digunakan untuk mendeklarasikan stepnya. Membuat fungsi lagi dengan nama draw. Print di sini untuk mencetak nilai step dengan didahului kata self yang artinya memanggil dirinya sendiri, kemudian memanggil step. Dan di sini menggunakan perulangan.
kemudian di print, dicetak, kemudian return and digunakan untuk mengakhiri program. Kemudian membuat lagi fungsi main, dan n ini pendeklarasian nilai dari n adalah 3. Dan seperti ini. Kalau di run hasilnya akan seperti ini. Step 1, 1, 2, 3. L, R, or J. Kita buat L. L merupakan step 2 dengan nilai 0, 3, dan 1. Kemudian C. C merupakan step 3 dengan nilai 3, 2, dan 1. Kemudian R. R merupakan step 4 dengan nilai 1, 3, dan 2. Untuk mengakhirinya, kita tekan N.